Udah. Oh, oke, sudah Sadrina. Oke, nah sudah masuk di sini. Untuk bahasa silakan sesuaikan dengan teman-teman. Kalau teman-teman lebih prefer di English, silakan di English. Kalau di Indonesia, Indonesia saja. Kebetulan kalau saya nggak jago-jago banget bahasa Inggrisnya, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Nah, ini ada kalau teman-teman yang pakai di English, versi Inggrisnya, ini ada basic dan juga advance. Nah, kalau basic, ini biasanya itu teman-teman perusahaan jasa bisa saja atau UMKM atau orang-orang yang nanti menggunakan Accurate ini tidak memahami akuntansi, tidak begitu memahami akuntansi. Jadi ya tahunya hanya jual kemudian dicatat kas keluar masuknya saja, hutang piutangnya saja. Nah itu bisa menggunakan standar. Tapi karena kita nanti mau pembelajaran tentang bagaimana akuntansi atau pencatatannya, maka kita pakai yang advance atau persiapan yang mahir. Oke. Nah, begitu sudah beberapa entitas itu kadang-kadang kalau ada transaksi dengan ekspor ke luar negeri atau ekspor atau impor, itu maka dia punya tabungan berupa dolar atau mungkin dia punya deposito atau dana yang ditaruh di luar negeri dengan mata uang lain atau dia punya dana di dalam negeri kemudian dengan mata uang selain rupiah. Maka nanti kita harus inputkan dulu di awal. Sebenarnya mata uang apa saja yang bisa digunakan. Nah, kita harus tambahkan di sini, teman-teman bisa menambahkan. Ini namanya bisa pakai rupiah. Kemudian nilai tukarnya karena Rp1 sama dengan sama saja, maka kita tulis 1. Negaranya Indonesia. Simbolnya Rp. Oke, simbolnya Rp, kemudian klik OK. Nah, ini kalau hanya satu mata uang saja yang digunakan. Tapi seandainya yang digunakan adalah ada 2 misalkan, kita anggap aja pakai dolar misalkan ya. Nilai tukar dolar sekarang berapa? Ada yang tahu teman-teman? Terhadap rupiah kurang lebihnya berapa? 14.500, Pak. 14.500. Oke, kita ambil mudahnya ya. Ambil mudahnya 14.000 gitu aja ya. Negaranya dolar Amerika, kemudian simbolnya bisa pakai USD atau bisa pakai simbol dolar ini. Silakan disesuaikan teman-teman. Oke, nah begitu udah sampai di sini, maka ini sudah muncul nih nilai mata uangnya atau currency-nya sudah ada di sini yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, terus pilih nama perusahaannya. Saya lupa tadi namanya PT apa ya. Saya tadi nulisnya PT apa sih? Bengkel servis kalau nggak salah. Oke, terserah teman-teman lah. Alamatnya misalkan Surabaya. Nah, ini yang menjadi acuan ini adalah tanggal mulai atau buku, kemudian tahun fiskal, dan default periode. Ini fungsinya apa sih sebenarnya? Kalau yang tanggal mulai tutup buku, ini tanggal dimulai nanti kita akan mencatatnya. Kalau di realitanya, realnya, maka apa yang kita catat itu nggak mungkin backdate jauh banget. Backdate atau retrospektif ke belakang jauh banget itu nggak mungkin. Biasanya bulan yang lalu atau yang akan datang. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita di dunia pendidikan biasanya kita tahun ini misalkan 2021. Kemudian buku yang kita pakai tahunnya ternyata 2016. Nah, nanti maka akan pengaruh di sini. Kenapa? Ya, kenapa? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Kenapa ada yang bisik-bisik ini? Gimana? Ada yang ditanyakan nggak ada? Ya, kita lanjut ya. Oke.
Oke, sambil yang masih nyala dan mic-nya masih nyala dan kemudian belum mau ada yang ditanyakan, boleh di mute. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah kemudian karena di materi yang saya cuplik dari buku di pasal 54 itu kalau nggak saya. Nah itu tahunnya kan jauh banget. Jadi oke, bulannya kita pakai tapi tahunnya kita ganti yang agak lebih dekat dikit. Jadi kita ganti ke ini anggap saja di Januari gitu, 1 Januari. Nah, nanti yang akan menjadi masalah kalau misalkan kita nyatet backdate ke belakang gini, tahun fiskalnya. Nah, maka dari itu untuk sementara tahun fiskalnya karena kita nggak mau berhubungan dengan rekonsiliasi fiskal dan aspek perpajakan lainnya, asumsinya di basic ini, maka kita isi tahun 2000 aja atau 00. Nah, kalau default periode ini berdasarkan dengan apa yang ada di kalender kita. Kalau kalender kita kalau mau disetting tahun 2020, ya berarti ini harus disetting juga. Maka ini saya biarkan. Kemudian kalau peringati jika, error jika, sebelum atau setelah periode default ini biasanya karena kan kemarin pas teman-teman install ada yang namanya client and server, kemudian custom. Nah, itu fungsinya nanti biasanya di entitas itu ada satu PC yang digunakan untuk servernya. Kemudian dari situ itu bisa misalkan nih si manajer keuangannya atau manajer accounting-nya itu bisa melakukan log ya. Log artinya kalau meskipun di sistem kayak gini kan bisa saja bulan Januari tahun 2020 kemarin tak rubah atau tak ganti nominalnya atau saya masukin jurnal lagi biar saya bisa ambil duit di kasnya gitu seolah-olah ada biaya listrik atau biaya beli apa gitu padahal duitnya kasnya masuk ke saya misalkan seperti itu maka nanti bisa kalau ada semacam itu si servernya atau si supervisornya bisa mengunci di sini berapa bulan ke belakang berapa tahun ke belakang biasanya begitu. Oke, kita abaikan ini karena kita nggak akan masuk ke sampai sana. Kemudian, ini tanggal pengukuhan PKP ini kita lewati saja berhubungan dengan aspek perpajakan. Kemudian kode akun. Oke, teman-teman sudah bisa buka WinRAR-nya atau file yang saya kirimkan tadi? Bisa ya? Halo, bisakah? Sudah, Pak. Oke. Oke, bisa, Pak. Nah, kita abaikan saldo-saldo yang ada di sini. Yang penting nanti kita tahu caranya dulu. Karena ini ada beberapa yang tidak bisa diterjemahkan kayak peralatan, kemudian pendapatannya siapa yang jualnya ke siapa nggak tahu. Nah itu biasanya ada kode akun. Nah kita bisa saja sih dari sebagian kode akun ini kita kalau mau ketik di sini bisa saja ganti kode akun berapa misalkan 1100 kemudian ini diganti. Nah di akunnya di Accurate ini sudah menyediakan. Kalau teman-teman di akuntansi pasti tahu yang namanya tipe akun atau akun induk. Jadi tidak mungkin akun itu keluar dari ini. Misalkan kas dan bank. Kita punya kas kecil, misalkan dengan metode impress atau floating atau yang lain. Nah, atau banknya. Banknya kemudian kita punya bank BCA, Danamon, Bank Mega, Bank Muamalat, atau bank yang lain. Maka nanti pasti tipenya masuk ke bank ini. Kemudian akun piutang. Nah, akun piutang nanti juga pasti masuk ke akun piutang usaha, piutang karyawan atau piutang yang lain pasti nanti masuk ke akun piutang. Itu juga persediaan. Sampai nanti kalau ternyata ada aset lancar yang tidak masuk di sana, maka nanti ada ini
Kalau di teman-teman yang pakai versi English nanti ada current asset kalau nggak salah di situ. Oke, sampai semuanya. Jadi sekitar ada 16 kalau nggak salah menyediakan di Accurate ini menyediakan tipe-tipe akunnya. Nanti teman-teman mau buat nama akun biaya biaya laundry atau biaya misalkan servis laptop atau yang lain, pasti nanti di sini akan diajukan untuk termasuk mana termasuk beban atau termasuk beban lain-lain. Beban lain-lain berarti yang tidak masuk dalam kegiatan operasional, misalkan di sumbangan atau misalkan di biaya bunga gitu. Nah, saya nggak akan mengajar karena kalau misalkan kita mau input satu-satu di sini, pasti saya yakin waktunya habis untuk ini. Jadi khusus untuk daftar akun, caranya bisa saja teman-teman bisa buat, manualnya bisa. Nah ini bagian dari akun yang mana? Tadi kayak ini tadi, misalkan kita buat, ini ada tipe akun, kita buat bank yang baru misalkan ya. Oke, nama Bank Mandiri misalkan. Oke, kemudian dia bagian dari akun mana? Oh, ternyata nggak ada. Oke. Nah, maka akan muncul di sini. Mana nih? Nah, ini Bank Mandiri. Nah, kita nggak akan buat satu persatu seperti itu. Jadi, teman-teman bisa dihapus. Dihapus semuanya kecuali opening balance dan juga laba ditahan. Dihapus. Caranya dihapus ya gimana? Ini aja. Oke, kemudian kalau saya di enter gini aja. Oke. Semuanya dihapus. Oke, sampai tinggal 2 ini. Nah, ini oke, ini opening balance. Kemudian sudah ditaruh di laptop belum yang untuk file Excel daftar akun tadi. Jadi kita tadi udah saya share ke teman-teman. Ini adalah nanti yang akan diimport ke Accurate. Jadi kita biar nggak buat satu-satu, nanti habis waktunya dibuat ini, maka kita akan import dengan ini. Asumsinya ini sudah ada, mata uangnya sudah ada. Kemudian teman-teman harus tahu yang namanya ada parent account atau akun induk. Maksudnya apa? Di akun kas ini, nanti di neraca atau posisi keuangan ini nggak akan muncul nominalnya, tapi ini akan menjadi induk. Dan yang menjadi ada nominalnya ini adalah menjadi dasar ada nominalnya adalah di 01, 02, 03 ini. Sehingga nanti di sini muncul totalnya. Begitu juga banknya, nanti akan muncul di sini ada totalnya, kas dan banknya nominalnya berapa. Nah, maka di sini ada muncul akun induk. Begitu juga kalau teman-teman mau menambah yang baru, maka nanti harus berdasarkan induknya. Misalkan ada kas semi kecil, misalkan nambah di sini, maka induknya akan lari ke kas. Kalau misalkan ada bank buat tabungan yang baru, maka akan di sini induknya mengarah ke bank. Itu juga seterusnya. Nah, silakan dibuka, kemudian klik import berkas di sini. Ini kelihatan. Oke. Kemudian pilih berkasnya di mana. Oke. Oke. Ganti Excel, kemudian pilih daftar akun ini. Nah, setelah dipilih, kemudian diambil datanya. Nanti maka akan muncul seperti ini di bawah ini. Sudah bisa, teman-teman? Gimana? Oke. Bisa enggak nih? Bisa? Halo? Pak, maaf, tadi impornya di menu apa? Yang import file. Oke. Sebentar. Import filenya di sini nih, di kanan. Itu ada gambar biru. Ada gambar tulisan.
klik di sini untuk import dari berkas. Nah, ini diklik. Oke. Nah, kemudian di sini ada gambar dokumen nih, Jin. Nah, oke. Nah, ini filenya harus dirubah jadi Excel. Nanti baru muncul Excel-nya di sini. Itu udah selesai, baru diklik open. Nah, diambil datanya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, oke. Muncul parent account-nya juga, induknya ke sini 1101. Bisa ya? Aman? Saya takut nih kalau nggak ada yang jawab nih malah. Aman ini. Bentar, Pak. Masih belum bisa. Oke. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya jangan, biar nggak ketinggalan jauh. Nanti kalau ada kendala, langsung tanyakan aja nggak apa-apa. Oke. Sudah aman apa belum? Karena habis ini agak jelim. Kalau istilahnya orang Jawa itu jelimet. Kalau orang Sunda nggak tahu apa sih. Ruwet itu apa sih? Kalau bahasa Sundanya? Bagaimana? Sudah? Sampai sini bisa ya? Sudah, Pak. Oke. Tadi ini orang Sunda, bahasa Sundanya ruwet apa? Apaan sih? Pak Baliut, Pak. Waduh, susah. Ya udah. Ya udah, susah. Tak Baliut. Oke, sudah ya sampai sini ya. Kita lanjut. Oke. Kemudian, nah ini kan sudah ada kode akunnya, kemudian di awal ini ada keterangannya. Nah, keterangannya ini nggak mungkin kita pakai. Jadi karena nggak kita pakai, maka klik kanan, kemudian dihapus. Nah, maka nanti akan sudah hilang. Sudah hilang. Nah, begitu sudah hilang, yang perlu kita lakukan adalah definisi kolom ini kita harus isikan. Jadi di pojoknya sini, nah ini ada pilihannya. Nomor akun, oke, berarti disesuaikan dengan nomor akunnya. Karena nanti akan membacanya nomor akun ya ke nomor akun ini. Kemudian nama akun, ini juga harus disesuaikan juga. Karena kembalinya akan ke nama akun. Oke, nanti secara otomatis di bawah ini data sumber ini akan muncul di warna merah ini nomor akun. Kemudian ini begitu selesai akan muncul di nama akunnya juga. Begitu juga seterusnya. Nah, sebentar. Oke, kemudian tipe akun. Nah, begitu kita pilih tipe akun tadi, maka akan muncul definisi sumber tipe akun Anda. Nah, ini perlu didefinisikan lagi. Seperti halnya disesuaikan. Kalau kas bank, oke, maka kas dan bank. Kalau AR atau akun receivable, maka ini adalah piutang. Akun piutang. Nah, diklik akun piutang. Persediaan atau inventory, maka definisinya juga ke akun persediaan. Terus aset lancar lainnya, oke, maka dipilih itu. Begitu juga seterusnya sampai bawah, aset tetap, kemudian depresiasi, terus utang, payable ya, utang, kemudian utang lancar lainnya, oke, terus utang jangka panjang, kemudian modalnya atau ekuitasnya, terus pendapatan, terus COGS atau HPP-nya dimasukkan juga, kemudian beban, kemudian pendapatan lainnya.
Dan juga yang terakhir ini biaya lain-lain. Oke, sampai sini ada yang kebingungan di sini? Belum, Pak. Belum ya, sudah aman semuanya ya. Kalau sudah tinggal dipilih oke saja. Nah, maka tipe akun ini sudah didefinisikan atau sudah terdefinisi. Nah, tinggal kita naruh mata uangnya saja. Sama, nanti itu kita klik mata uang, maka harus didefinisikan juga. Kalau IDR juga rupiah, kemudian USD, dolar juga. Oke. Nah, begitu juga yang lain, lakukan sampai yang terakhir. Kalau opening balance ini saldo awalnya, kemudian as of balance-nya ini saldo bertanggal, terus apa nih, akun induk parent account-nya. Nah, maka akan terdefinisi. Pastikan di kolom-kolom yang dibutuhkan ini sudah kosong. Kalau masih ada yang tercantum di sini, biasanya nanti akan error. Sampai sini bisa, udah aman? Atau masih ada yang ketinggalan nih? Nggak apa-apa, kalau ketinggalan kita tunggu. Bisa kah? Bisa ya? Oke. Karena nggak ada yang tanya, maka saya anggap bisa. Oh, ini pesertanya 36 ya. Kalau untuk ukuran pelatihan banyak banget nih. Saya berharapnya bisa offline. Kalau offline kan enak, jadi kita bisa lihat kesalahannya di sebelah mana, kemudian yang diperlukan untuk evaluasinya apa. Kemudian kalau udah selesai semuanya itu, pilih import data. Nah, begitu diimport data, maka di sini 105 data terimport dan juga 0 data gagal. Nah, maka nanti akan langsung ketika di OK akan masuk di sini. Akun induknya sudah semua. Sampai belakang sudah semua. Kemudian untuk karena laba ditahan ini ada double 2. Jadi laba ditahan yang ini dihapuskan aja nggak apa-apa. Ada 2 karena ada 2 kan, laba ditahan dan juga return earning-nya. Jadi ini dihapuskan saja. Oke. Nah, kita pakai yang ini aja. Oke. Ini diganti yang di bawah akun laba ditahan ini diganti dengan modal. Ini masih tetap pakai opening balance. Oke, berhasil semua ya. Saya harapkan berhasil. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya akun yang nanti default saja, diisi saja. Jadi karena tadi ada rupiah dan juga ada dolar, maka diisikan sesuai dengan nama akun yang ada di sini. Piutang usaha, oke. Kemudian ini akuntan usaha diganti yang rupiah, piutang diganti yang rupiah, pembayaran uang muka penjualan rupiah, semuanya dipilih yang rupiah ya, kecuali ini potongan. Kemudian laba rugi realisasi atau tidak realisasi, ini dipilih yang rupiah. Sama, ini juga dipilih yang yang rupiah. Semuanya diisi yang rupiah. Kemudian nanti pasti ada yang dolar. Nah, ini yang dolar sebenarnya silakan diisi, silakan enggak. Cuman konsekuensinya kalau enggak diisi nanti akan error di akhir. Jadi oke, dirubah saja yang ini uang akun hutang ini kayaknya sudah ini biarin. Oke, uang muka penjualan. Oke, nah ini yang ganti yang dolar. Oke, cukup ini aja. Kemudian pilih. Sudah sampai sini ya? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada syarat pembayaran. Nah, saya yakin di beberapa software accounting juga hal yang sama. Kita bisa membuat kategori syarat pembayaran.
Ada yang masih ingat nggak arti? Oke, saya stop share screen biar nggak ngomong sendiri. Teman-teman ada yang masih ingat nggak artinya apa itu? 2/n terus 2/10 n/30. Artinya apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ada yang masih ingat? Bukan tahu. Kalau tahu sih pasti. Ayo. Kalau 2/10 itu maksudnya potongannya 2% dalam kalau melunasi hutangnya itu dalam waktu 10 hari. Kalau lebih dari itu maka tidak lebih dari itu sampai jangka 30 hari maka tidak mendapatkan potongan. Oke, good. Ini berarti anak ekonomi kan pernah belajar akuntansi. Biasanya yang tahu-tahu seperti itu ya orang-orang yang pernah belajar akuntansi. Nah, tergantung nanti di entitasnya itu ada klausul seperti itu atau kontrak seperti itu enggak. Kalau ada, nanti tinggal kita bisa masukkan. Jadi di sini bisa otomatis di diskonnya berapa, misalkan di sini diskonnya 2%, hari diskonnya seperti yang dijelaskan tadi, kemudian temponya 30. Nah, maka nanti di posisi nama ini akan secara otomatis keluar 2/10 n/30. Kalau hanya tempo saja Pak atau langsung lunas, maka bisa saja misalkan dalam berapa nih? 120 hari berarti berapa? 4 bulan. Oke. Nah, maka net 120 hari jatuh temponya. Nah, untuk pajak ini kita lewatin, tapi kalau misalkan mau diisi juga diperbolehkan. Ini nanti hubungannya dengan BPN 23, kemudian BPN masukan dan juga BPN keluaran. Kita lewatin. Oke. Kemudian tipe pelanggan. Nah, ini menyesuaikan dengan teman-teman nanti ketika bekerja atau mungkin di usahanya menggunakan accurate accounting, maka tipenya apa pelanggannya berdasarkan umum. Kalau misalkan dia ada lokal dan juga ekspor, umum ekspor, kemudian lokal. Tapi kalau seandainya lokal semua, kemudian tipe pelanggannya dirubah jadi Jawa sama Sumatera, Kalimantan berdasarkan pulau misalkan, atau berdasarkan badan hukumnya, PT, CV, UD, atau toko misalkan seperti itu. Kemudian metode pengiriman di sini, nah ini bisa disesuaikan sendiri, apakah menggunakan truk, atau menggunakan FOB, atau destination, atau yang lainnya. Oke, ini kita lewatin, anggap saja umum semuanya. Kemudian pelanggan. Nah, kalau kita balik ini pelanggan dan masuk daftar akun. Ini kan memang sengaja masih saya kasih 0, padahal sebenarnya kalau di sini diisi itu bisa. Jadi kayak kas yang rupiah ini bisa diisi saldonya nanti akan otomatis muncul. Tapi yang merah-merah ini karena akun Indo jadi nggak bisa ya. Nah kalau piutang ini nggak bisa muncul. Nanti munculnya di mana? Dari pelanggan. Jadi di pelanggan nanti kita input pelanggannya siapa, maka nanti akan muncul di situ. Biasanya kalau piutang usaha seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi pelanggan dan masuk. Pelanggan dan masuk, kemudian pilih pelanggan. Nah, kita akan menambahkan pelanggan. Kalau di kasusnya ini hanya memang sengaja hanya satu ya. Karena nanti waktunya akan lama banget. Oke, ini daftar piutangnya ada di kodenya Tuan Abdul. Oke, nah ini akan kita masukkan pelanggannya, namanya Tuan Abdul, kodenya C001. Oke, nomor pelanggannya C001. Kemudian teman-teman bisa langsung manual di sini, bisa juga menambah. Oke, sebentar. Tadinya harus ini ya, harus bisa juga sebelum ngisi ini bisa tambah atau langsung ngisi di sini. Kalau saya lebih suka ngisi di sini karena biasanya alamatnya nggak lengkap-lengkap banget. Jadi pilih Tuan Abdul. Oke, rupiah. Nah, ini asumsinya Tuan Abdul ini per 30 November 2020. Jadi asumsinya bulannya ini kita ganti, tahunnya 2016 ini kita ganti jadi 2020 ya. Biar nanti di sini nyari atau set tahunnya nggak jauh-jauh banget. Oke. Oke, itu nggak diisi dulu nggak apa-apa, nanti secara otomatis. Oke, dipilih saldo awal, klik
yang di pojokan ini harusnya, karena di datanya ini belum lengkap, jadi masih sederhananya, harusnya piutang ini atas faktur atau invoice yang mana itu harusnya tertera. Karena tidak tertera, maka kita coba asumsi sendiri aja. Tanggalnya anggap aja di teman-teman sebenarnya kalau milih di sini bisa, ngetik langsung juga bisa kan, 30. Misalkan misalkan ini kemudian di vlog 30 November 2020. Misalkan seperti itu juga bisa. Kemudian saldo awalnya tadi berapa? 500.000. 500.000. Oke, asumsinya 120 hari syarat pembayarannya. Oke, kita klik OK. Nah, maka akan otomatis di sini. Ini pajaknya kita kecualikan dulu. Ini kalau misalkan di realnya bisa jadi PPN keluaran dan juga PPh 23 misalkan kalau jasa. Ini syaratnya kita samakan juga yang di tadi. Oke. Nah, klik di enter. Maka akan sudah. Atau misalkan kita menyiapkan kalau ada toko yang lain tapi saldonya masih 0, Tuan Bayu misalkan. Tapi belum ada transaksi, Pak. Oke. 30 November 2020. Oke. Belum ada transaksi. Nah, maka ini kan sudah atau bisa jadi. Sebenarnya bisa tadi mekanismenya import dari Excel tadi. Cuman nanti akan menyita waktu karena harus definisi tipe dengan yang lebih panjang lagi. Maka kita kasih contoh satu saja. Kalau ada pertemuan lain nanti di lain waktu yang bisa dijadwalkan nggak hanya 1 hari, maka kita bisa lebih fokus. Oke. Kemudian kita sudah sampai sini aman ya, teman-teman? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Saya lega kalau ada yang jawab bisa, Pak. Kemudian pemasok. Nanti pemasok ini kan hubungannya dengan hutang. Nah, kita beli, kemudian belum udah bayar atau misalkan belum bayar, maka muncul hutang. Pemasok ini, kalau di sini ini hanya satu ya, Toko Jaya S001, coba kita masukkan. Nah, bisa tambah seperti ini saya tadi, tapi harus mencatatkan lengkap. Kalau saya sih kalau tidak transaksinya nggak rutin, males mencatat itu. S01, kemudian Toko Jaya. Oke, di bulan November. Oke, saldonya, oke, anggap saja sama seperti tadi. Harusnya fakturnya kelihatan, tapi kebetulan di sini nggak kelihatan. Oke, saldo awalnya 300.000, syarat pembayarannya anggap saja 4 bulan. Oke, kemudian syarat pembayarannya juga sama, 4 bulan. Oke, kita enter. Misalkan ada toko, apa ya? Apa sih? Toko baru. Misalkan seperti itu. Oke, ini masih 0 semua saldonya. Oke, tinggal kita pilih lanjutkan. Nah, maka nanti di trial balance-nya pasti sudah muncul daftar piutangnya berapa, juga daftar hutang ke pemasoknya berapa. Nah, ini proyek kalau misalkan nanti ada bekerja di perusahaan manufaktur, kemudian ada beberapa proyek kita lewati. Terus, nah ini gudang. Biasanya karena kita hari ini belajar mengenai jasa, maka kalau jasa kan gudang bisa jadi ada gudang, cuman gudangnya kan hanya untuk mencatat perlengkapan atau bahan habis pakai saja. Nah, ini bisa di pusat gudang, misalnya entitas itu punya beberapa gudang, gudang A, gudang B, gudang C, ya kan seperti itu. Kategori barang juga bisa dimasukkan, terserah kategori barangnya apa, bahan bangunan, furniture, elektronik, atau makanan atau yang lainnya bisa diisi. Nah, untuk hari ini kita lewati dulu. Ini juga harusnya diisi.
Oke, ya udah diisikan sesuai ini saja. Cuman ini kalau di jasa memang belum digunakan, tapi nggak apa-apa. Pilih saja misalkan elektronik ya. Kemudian penjualannya disamakan mana nih? Oke, retur penjualannya juga sudah ada. Diskon potongannya, terus ada barang terkirim, terus HPP-nya, retur pembelian, oke. Pun biayanya anggap saja apa nih? Lain-lain gitu aja. Aduh. Oke. Nah, ini sesuaikan. Nah, ini nanti belum berpengaruh di yang akan kita transaksi yang akan kita input. Oke, terus persediaan dalam proses ini sesuaikan saja. Selisihnya masuk di APP elektronik aja. biayanya juga dimasukkan lain-lain saja. Nanti kayaknya masih error nih. Oh enggak. Jadi untuk metode pencatatan persediaannya nanti bisa disesuaikan entah itu average atau FIFO. Kebetulan di sekarang ini belum kita gunakan. Oke, default APP. Oke. Nah, ini coba ini karena belum kita gunakan asumsinya ya udah diganti aja defaultnya. Oke, ganti furniture atau bahan bangunan boleh. Oke, sudah. Ini informasi barang karena ini jasa, asumsinya belum punya barang, asumsinya, maka kita lewatin dulu. Sama mekanismenya juga bisa import file dari Excel, cuman nanti akan membutuhkan waktu karena ribet. Oke, kita lewatin. Terus daftar aset. Sudah sampai daftar aset belum? Sudah? Di sini muncul nih. Jadi ada Sudah, Pak. Oke, ada fixed asset, FA itu fixed asset ya. Jadi aset tetap fiskal, kemudian tipe fixed asset, dan juga daftar aset tetapnya. Nah, ini biasanya kita bisa membuat tipe sendiri-sendiri. Umurnya, metodenya, atau misalkan kalau ada nilai tukarnya, itu bisa saja. Cuman, karena nanti akan menghabiskan waktu, maka kita import saja dari file yang sudah saya berikan. Pilih import, terus Excel. Nah, di tipe aset tetap tipe FA pajak. Nah, pilih itu, oke, ambil data sama kayak tadi, nah, maka akan muncul di sini. Saya juga nggak tahu kalau di Accurate ini kok sudah menyediakan bahwa tipe fix asetnya itu harus berdasarkan teks. Mungkin ini memang mempermudah nanti kalau misalkan mau SPT badan ya, artinya tidak perlu rekon untuk beban penyusutannya dan juga akumulasi penyusutannya karena sudah sesuai dengan tarif pajaknya. Mungkin seperti itu. Cuman bisa saja merugikan perusahaan karena perusahaan otomatis seharusnya bisa umur ekonomisnya bisa lebih lama, kemudian labanya jauh lebih tinggi secara komersil, tapi karena mengikuti tarif dari pajak maka labanya lebih sedikit karena asumsinya umur ekonomisnya jauh lebih pendek. Tapi ini masih meskipun namanya berdasarkan fiskal, tapi ini bisa dirubah-rubah umur ekonomisnya garis lurus golongan 1 misalkan bisa juga dirubah jadi 6 tahun, 5 tahun bisa juga. Oke, sama seperti tadi, golongan dan ini dihapuskan dulu. Terus, nah ini kan masih muncul di sini. Artinya kolom-kolom yang dibutuhkan di sini kalau misalkan masih muncul, nanti pasti ketika dilanjutkan atau diimport pasti error. Jadi harus didefinisikan dulu. Oke, golongan aktiva tetap. Oke, sudah. Terus metode penyusutan nanti akan muncul, ini disesuaikan juga. Metodenya pakai apa nih? Garis lurus. Kemudian tanah nih nggak terdepresiasi. Terus saldo menurun. Oke.
Nah, selanjutnya umur ekonomis. Oke, kita pilih. Sudah, ini kan masih muncul nih. Nah, di sini kita enter dulu. Nanti di sini sudah hilang, kolom-kolom yang dibutuhkan sudah nggak ada, maka tinggal diimport datanya saja. Nah, maka sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, karena di kasusnya ini menyebutkan bahwa penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus dan umur ekonomis selama 5 tahun, maka tipe yang kita buat tadi itu belum bisa menampung. Nah, maka harus kita sesuaikan. Mana garis lurus? Oke, ini oke, ini kita ganti 5 tahun. Nah, nanti akan otomatis tarifnya 20%. Oke, ini sudah. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini tipe aset tetap. Sama tipe aset tetap, kita import aja. Oke, aset tipe. Kita ambil datanya. Sama yang jadi keterangan di atas ini kita hapus. Oke. Nah, terus tipe aktiva tetap udah, golongan aktiva tetap. Oke. Nah, pilih tidak disusunkan, bangunan semi permanen, garis lurus. Oke. Golongan 2. Oke, klik OK. Klik enter, maka di sini sudah kosong, berarti artinya nanti pasti berhasil. Tinggal kita import lagi. Oke, tipenya sudah ada di sini. Nah, begitu sudah sampai sini, maka yang selanjutnya adalah list aset tetapnya. Nah, untuk kali ini, karena di kasus hanya satu aset, maka saya tidak menyarankan untuk import dari berkas. Kita bisa tambahkan manual. Misalkan kebetulan memang nggak ada kode ya. Ini peralatan, kemudian harga peralatannya 10 juta. 10 juta disudutkan selama 5 tahun. Oke, maka kita bikin aja kode A, misalkan. Oke, kenapa nggak bisa nih? Oke. Waduh, oke. Ya udah, peralatan kantor buat kayak gitu aja. Ada tanggal beli, ada tanggal pakai. Itu tanggal belinya kalau di kasus kan 2016, berarti asumsinya kita turun dari 2020 kita turunkan 1 tahun 2019 bulan Maret. Oke. Tanggal berapa? 11 Maret lah. 2019. Oke, sama langsung dipakai 2019. Oke. Keterangannya apa nih? Keterangannya peralatan. Kuantitasnya 1. Oke, metode penyusutannya garis lurus. Kalau 5 tahun berarti 60 bulan. Akun aktivanya peralatan. Akun penyusutannya peralatan kantor. Akun penyusutan peralatan. Oke. Oke, sudah. Terus pengeluarannya nggak ada. Karena asumsinya ini jadi awal simpanan tutup. Oh, sumber dana belum dimasukkan. Oke. Oke, kita batalkan dulu. Oke. Sudah. Data set. Oke, coba ini aja ya. Sebelum masuk ke sini, kita lanjut dulu. Oke, begitu lanjut, ini trial balance. Kita bisa merubahnya kapanpun. Lanjut, kemudian selesai. Nah, tadi begitu udah diselesaikan, kita bisa klik setup lagi kayak awal tadi. Dan datanya masih tersimpan. Kalau misalkan ada beberapa data yang mau kita ubah. Oke, kayak tadi kita mau rubah di aset tetapnya. Oke, tipe A101. Oke,
kemudian keterangan peralatan. Tipenya kita pilih. Departemen nggak ada, tanggal belinya, asumsinya 11.03.2019 sama oke, kemudian umur tahunnya 5. Kalau bulannya dikosongin aja. Kemudian metode, saya nggak tahu teman-teman bisa nggak ngisi seperti ini atau harus ngisi tambah tadi? Halo? Halo? Oke, kita lanjutkan. Bisa? Oke, saya nggak bisa. Akun asetnya peralatan kantor, akumulasi penyusutannya peralatan kantor, biaya penyusutan peralatan. Oke, ini bukan karena ini aset tidak berwujud ya, enggak. Biayanya enggak, nilainya 10 juta. Oke, tanpa nilai residu, kuantitinya 1. Oke. Akumulasi penyusutan belum penyusutan. Akumulasi penyusutan. Oke, sudah nih. Kalau sudah sampai sini, maka oke, trial balance. Ada yang sudah sampai selesai, teman-teman? Halo? Halo? Atau kebingungan di mana? Belum selesai, Pak. Masih belum? Gimana? Oh, masih belum selesai. Oke. 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 Ada yang masih belum selesai. Diselesaikan silakan. Kita lihat nih di daftar, karena di sini sudah menyediakan, akhirnya sudah menyediakan laporan, terus neraca saldonya ini ada berapa sih? Jadi kita bisa cut off di sini per berapa? 30 November 2020. Oke. Oke, kita lihat termasuk saldo nolnya juga. Oke. Oh, oke, karena di sini belum diisi, maka kita bisa pilih. Jadi di sini ada, kalau di atas ada file, kemudian persiapan, daftar, aktivitas, dan juga laporan. Nah, di daftar ini kan ada daftar akun nih. Ada daftar akun, kemudian tadi kita belum ngisi saldo awalnya nih. Oke, coba kita isi aja. Saldo kasnya ada berapa nih? Ada 25 juta. Saldo kasnya 25 juta. Ini per asumsinya karena di bulan November ya. Per 30 November. Oke. Nah, itu ini pasti nggak muncul, jadi harus kita perbarui dulu baru muncul. Kemudian apalagi nih? Piutang. Kita lihat coba piutang. Piutangnya udah muncul karena nanti kita tadi udah masukkan pemasok. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan 500.000 ini belum muncul. Perlengkapan. Nih, sublis. Oke, perlengkapan 500.000. Nah, tanggal 30 11 2020. Oke. Oke, kita perbarui. Nah, maka muncul juga. Terus apalagi nih yang belum?
sewa dibayar di muka 5 juta. Nah, ini juga belum kita masukkan, sewa dibayar di muka. Oke, sini masih 0. Kita coba klik 2 kali, kita masukkan nominalnya 5 juta. Ini asumsinya tanggal 1 saja. 5 juta. Oke. Maka saldo di sini sudah 5 juta. Terus apa lagi nih? Peralatan. Kita lihat peralatan hasil tetap peralatan kantornya sudah muncul. Kemudian apa lagi nih? Akumulasi belum. Nanti kita pelajari. Utang 300. Oke, utangnya ini minus karena dikredit ya. 300 sudah ada. Terus modalnya masih kosong ya. Harus kita isikan. Di sini 37.200. 37.200.000. Di neraca saldo kita trial yang ada angkanya saja. Atau oke. Ada angkanya. Nah, maka saldo di sini sama dengan sama dengan di sini 41 juta. Cuman ada beberapa perbedaan. Perbedaannya adalah di akumulasi penyusutannya. Ini masih belum ada 3,5 juta. Nah, masuknya di sini adalah di akun 10.001 atau di opening balance equity. Jadi opening balance itu maksudnya apa sih? Ini akun kalau yang di equity saya kira sama. Di saya juga ada opening balance-nya juga. Opening balance ini untuk mencari menampung selisih. Jadi kalau seandainya konsepnya di akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan liability plus ekuitas. Jadi seharusnya kalau harta bertambah juga salah satu di kolom kreditnya juga harusnya bertambah. Nah, di sini kenapa kok muncul seperti ini atau opening balance-nya masih ada 3.500.000 karena akumulasi penyusutan di accurate ini secara otomatis. Jadi kita tadi sudah mencatat fix asetnya berupa peralatan nominalnya 10 juta, perolehannya Maret 2019. Nah, maka harus diakhiri dulu, nanti baru muncul di situ. Nanti baru muncul akumulasi penyusutannya. Caranya mengakhirinya bagaimana? Di aktivitas, kemudian pilih di proses akhir bulan. Pilih 2020, kemudian di November. Nah, proses akhir bulan ini gunanya untuk apa? Jadi nanti datanya juga akan ditarik ke bulan atau periode berikutnya atau ke tahun berikutnya. Jadi kalau kita biasanya di basic accounting diajarin untuk bagaimana jurnal penutup, nah maka kalau berdasarkan sistem itu beberapa software juga sudah menerapkan kita nggak membutuhkan untuk menutup akun-akun yang akun-akun nominal atau akun-akun yang perlu ditutup. Jadi secara otomatis adalah akun real nanti yang akan ditarik ke periode berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada penyesuaian, kita punya tabungan berupa dolar, kemudian ternyata kursnya berubah-ubah, kita sesuaikan di akhir tahun atau di akhir bulan. Nah, maka di situ nanti ini akan gunanya akan secara otomatis untuk menyesuaikan itu. Jika kurang, maka akan ada laba atau rugi terrealisasinya. Makanya tadi kita mencantumkan ada namanya akun laba atau rugi terrealisasi atau belum terrealisasi berdasarkan USD maupun berdasarkan rupiahnya. Oke, kalau sudah dipilih ini per November, karena kita belum masukkan transaksi di bulan Desember ya, maka dipilih oke, proses akhir bulan selesai. Nah, nanti tinggal kita perbarui di sini, maka akan muncul biasanya akumulasi penyusutannya. Nah, ini
akumulasi penyusutannya 3.500.000. Oke, kemudian muncul beban penyusutan. Nah, ini di beban penyusutan kemudian di neraca laporan posisi keuangan per 30 November 2020. Ini oke, ini masih muncul laba atau rugi tahun ini. Karena apa? Karena pendapatannya ini diabaikan aja. Kita nggak usah menganalisis laporan keuangan ini karena pendapatannya belum diakui sama sekali. Tapi atas penyusutannya diakui senominal ini. Jadi 10 juta tadi ada di tahun 2020 itu penyusutan sebesar ini dan dia belum dia hanya penyusutan saja, belum ada pendapatannya, maka akun muncul kerugian di tahun berjalan nominalnya ini, gitu. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Kemudian nih, saya nggak tahu nih teman-teman, banyak yang ketinggalan nggak? Banyak yang ketinggalan kah? Pak, izin bertanya Pak. Gimana Mbak Tiara? Saat input saldo awal itu kita ngikut saldo, kalau umpamanya saldo normalnya itu di kredit, apa harus kita minuskan atau nanti masuk kredit? Oke. Nah, ini susah nih kalau kumaha nih. Bentar. Oke, Mbak Tiara. Mbak Tiara, pertanyaannya tadi input saldonya ketika di setting awal atau begitu sudah masuk nih Mbak Tiara? Yang begitu sudah masuk tadi Pak. Sudah masuk. Kalau sudah masuk harus diminuskan biasanya gitu. Harus diminuskan gitu, nggak bisa ngikut saldo normalnya langsung di kredit itu nggak otomatis. Kita coba otomatis kalau nggak salah. Kita coba ya. Kalau biasanya saya sih di setting awal. Kalau saya setting awal biasanya harusnya otomatis. Kita coba di daftar akun ya. Misalkan posisi kredit di modal tadi Mbak ya. Akun 3 berarti. Ekuitas. Oh, otomatis tadi Mbak kayaknya. Kita coba. Jadi otomatis kita isi 50 juta misalkan. Maaf Pak, belum share screen. Oh, belum share screen. Oke, sorry. Sorry, bentar. Oke. Wait. Share screen. Oh, kalau di sini harus ini ternyata Mbak. Harus apa? Harus diminuskan. Wait. Oke, bentar. Karena asumsinya kalau ketika saldonya masih kosong, tadi kita nggak usah minuskan, nggak apa-apa sih, Mbak. 37.200.000. Cuman kalau sudah terisi, kemudian mau diisi lagi, ternyata, nggak usah kita minuskan, nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau seandainya di sini ternyata nggak bisa atau hasilnya positif, maka diminuskan aja nggak apa-apa. Tapi lebih baik karena tadi saya nggak, lebih baik nanti kalau misalkan di awal sejak dari Excel ini sudah diisikan aja, sejak mau import data untuk beberapa akun yang bisa diisi di awal, kita isikan di awal. Jadi kerjanya nggak 2 kali. Kalau kita tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi kerjanya 2 kali. Gitu sih Mbak Tiara. Untuk akun-akun yang bisa diedit lah ya. Kalau untuk utang usaha yang berhubungan dengan pemasok, maka itu nggak bisa diisi secara otomatis, harus melalui pemasok dan juga pelanggan. Gitu Mbak Tiara.
Berarti itu berlaku untuk saldo akun lainnya gitu ya Pak, kayak retur, potongan gitu juga seperti itu. Kalau retur potongan otomatis kan nggak bisa manual, Mbak Tiara. Jadi harus ada penjualannya dulu. Nanti secara otomatis akan mengisi. Jadi nggak bisa diisi secara otomatis. Untuk saldo awal nggak Balik bisa. lagi ke penjual. Untuk saldo Kalau awal saldo awal nanti hubungannya untuk saldo awal nanti nggak bisa diisi otomatis di daftar akun. Jadi nanti harus melalui ini apa daftar coanya bisa diisi di sini nanti secara otomatis akan terbaca. Tapi kalau di daftar tadi mau kita ngisi returnya ini menjadi kekeliruan ini sih. Masa retur punya saldo awal sih, Mbak? kalau Asumsinya retur itu kan nanti pasti mengurangi ini kan penjualannya. biasanya kan tercatat gitu Mas kalau pertengahan tahun gitu. Jadi kalau untuk Pertengahan apa tahun gimana? Berarti ini konsekuensinya nanti tiap per periode nggak pernah diakhiri. Jadi penyusutannya juga akan muncul di akhir. Begitu. Jadi kan logikanya nih, kita mau mengakhiri periode berarti untuk kapan nih Mbak Tiara? Kalau seandainya laporan per bulan, maka tiap per bulan kita harus akhiri periodenya. Nah, maka nanti penjualannya juga akan muncul terus. Kecuali kalau mau retur atas penjualan yang lalu, kan masih tetap bisa. Gimana Mbak Tiara? Mungkin kalau laporannya triwulan atau catur bulan bisa ada kemungkinan ada saldo awalnya gitu ya. Saldo awal mungkin bisa jadi sih, cuman jarang juga karena kan outputnya nanti laporan keuangan itu jadinya di akhir tahun. Gitu. Kalau triwulan kemudian per bulan itu biasanya untuk internal saja sih. Atau mungkin biasanya kalau yang publik itu kan mencantumkan laporan per triwulan atau triwulan pertama, triwulan kedua dan ketiga biasanya gitu. Itu bisa jadi. Cuman kalau untuk retur nanti hubungannya sama retur pembelian dan juga retur penjualan nanti hubungannya sama pelanggan dan juga pemasok. Nanti secara otomatis kalau di sini biasanya. Itu sih Mbak Tiara. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain boleh nih. Jadi nggak usah nunggu Mbak Afisina tadi. Kalau misalkan ada yang agak kebingungan, boleh. Nanti sebelum kita lanjut. Nggak kerasa udah mau 1,5 jam ya. Oke, sebelum kita lanjut nih. Jadi teman-teman yang nggak bisa tadi nggak bisa input sampai akhir, kemudian tertinggal, itu di file WinRAR itu sudah saya kasihkan untuk buka ditutup di close accurate-nya, kemudian buka accurate software accurate yang baru, terus open database tadi. Nanti hasilnya akan kurang lebih sama. Kalau teman-teman yang ketinggalan. Oke. Jadi kita lanjut karena durasinya 2 jam nih. Kita lanjut nih. Oke. Oke, ini sudah. Nah, menunya di sini. Teman-teman bisa lihat semuanya. Terus yang kita lakukan adalah kita masih transaksi sederhana ya. Jadi membeli perlengkapan untuk bengkel sebesar 500.000 secara tunai. Jadi kalau menu di sini enaknya itu kalau dari saya sih yang namanya akuntan kemudian diganti dengan software itu kalau menurut saya nggak bisa secara murni, nggak bisa. Tapi kalau akuntan yang nggak tahu software kemudian digantikan dengan akuntan
yang tahu software itu masih mungkin. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu karena ada revolusi industri, kemudian banyak yang takut bahwa nanti akan digantikan oleh software. Enggak, karena software itu ada yang menjalankan, sistem itu ada yang menjalankan. Sama seperti kita, kita tinggal kitanya, kita tahu teknologi apa enggak. Kalau kita tidak tahu teknologi, maka yang digantikan adalah orang lain dengan yang tahu teknologi. Nah, di sini ada buku besar, buku besar. Ini ada laporan keuangan, daftar akun, mata uang, semuanya. Di atas juga bisa melihat jurnal umum, proses akhir bulan juga bisa, kemudian kas dan bank. Ini ada buku banknya juga, ada penerimaan dan pembayaran. Jadi ada, kalau itu kan biasanya penjualan, kemudian pembelian, kemudian ada penerimaan dan pengeluaran kas. Biasanya seperti itu. Nah, di sini sudah bisa tanpa pakai jurnal. Kuncinya adalah jurnal. Kita mau tahu buku besar, kuncinya adalah di jurnalnya. Kemudian ada penjualannya. Kebetulan nanti kita nggak akan terlalu pakai penjualan ini, karena ini berhubungan dengan dirinya di perusahaan dagang. Tapi kalau misalkan kita mau coba nanti satu saja, nggak apa-apa. Cuman ketika di laporan keuangan nanti munculnya agak aneh, tapi nggak apa-apa. Kemudian ada pembelian dan juga aset tetap. Oke. Kita lihat, di kasus yang pertama ini beli perlengkapan untuk bengkel sebesar 500.000. Oke. Beli perlengkapan untuk bengkel 500.000 secara tunai. Berarti jurnalnya bagaimana? Ayo. Pasti tahu lah, sambil merem kayak gini. Ayo, bagaimana? Perlengkapan pada kas, Pak. Perlengkapan pada kas. Kasnya bertambah, perlengkapannya bertambah. Oke. Nah, kita bisa langsung buat di sini pembayaran biasanya. Oke. Pembayaran bisa, kemudian di sini juga bisa, tapi kita pakai yang pembayaran aja. Jadi kita pilih karena di kasus ini hanya pakai tunai kasnya saja, maka kita pilih kas yang rupiah. Nah, vouchernya ini bebas, teman-teman mau pakai nomor berapa saja. Kalau cek ini digunakan seandainya pembayaran tidak menggunakan uang tunai atau bank, tapi menggunakan cek. Oke, kita tanggalnya tanggal berapa sih? 3 Desember 2020 semestinya ya. 3 Desember 2020. Oke, memo ini boleh diisi terserah nanti berdasarkan. Oke, kemudian di sini kasnya pembayaran untuk perlengkapan. Ini sublis. Nominalnya silakan diisi 500.000. Oke, maka tinggal di sini aja 500.000. Tinggal kita pilih simpan dan tutup. Nah, kita lihat sih di jurnal. Oh, sorry. Tanggal berapa tadi? 3 bulan 12 2020. Nah, perlengkapan pada kas. Jadi sama kan logikanya seperti jawabannya Mbak Tiara tadi sama. Artinya tinggal orang itu tahu bagaimana menggunakan sistemnya. Kasnya berkurang, ini masuk ke akunnya, jurnalnya seperti ini. Maka kita lihat di buku besarnya si perlengkapan ini asumsinya berarti dia punya perlengkapan berapa tadi? 500 ditambah 500 artinya perlengkapannya harusnya ada 2 juta. Mulai bulan apa ya? Kira 31, 12, 20.
akunnya kapan. Oke, perlengkapan ya, ini saldonya masih 1 juta. Nah, ini biasanya kalau teman-teman biasanya di konsultan atau ngaudit atau mungkin di konsultan pajak, biasanya nih sering banget nih minta ke accounting. Mana nih minta buku besarnya? Nah, nanti kita ngecek aja buku besarnya. Kalau secara teknis biasanya di konsultan tidak begitu membutuhkan. Oke, itu untuk yang perlengkapan. Jadi beli perlengkapan. Kemudian kalau menerima pendapatan servis sebesar 1.500.000 secara tunai. Nah, kebetulan ini karena perusahaan jasa, maka oke, di sini saja penerimaan. Oke, secara tunai 1,5 juta. Oke, vouchernya serah mau dikasih nomor berapa, 10 gitu. Kemudian tanggalnya tanggal 4 Desember. Apa ya? Jasa servis. Oke. Pendapatan jasa. Nah, kalau penjualan di sini pasti nggak mau. Oke, penjualan muncul juga sih. Pendapatan jasa. Nominalnya 1.500.000. Nah, ini belum muncul kalau misalkan belum diklik ini ya. Jadi jangan lupa klik gambar kalkulator di sini nih. Ini jangan lupa diklik dulu, baru nanti totalnya akan muncul. Kalau nggak diklik, biasanya nggak muncul. Oke, kemudian kalau sudah selesai, nah buktinya apa Pak? Biasanya kalau kita mau bukti, ya, ini tinggal dipilih buktinya ini aja. Oke. Pendapatan jasa, ada vouchernya biasanya. Tinggal dipilih, mau di-save, mau dicetak, silahkan. Oke, nah, tinggal simpan ditutup. Mekanismenya sama. Kemudian kalau contohnya, kalau contohnya nih, misalkan contohnya penjualan, biasanya di perusahaan dagang, nah contohnya penjualan di sini nih. Kita tadi kan udah milik pemasok, misalkan Tuan Bayu. Oke, ada faktur penjualannya, anggap aja nomor 1. Kemudian invoice-nya nomor 12. Tanggalnya 10 Desember misalkan. 2020. Oke. Ship date-nya juga sama, 11/2020. Terms-nya net, misalkan 10. Nah, di sini oke, barangnya pasti belum ada karena tadi kita belum buat. Ya, kita anggap aja buat oke, non persediaan. Nah, jasa servis misalkan. Ini ada beban. Oke. Oke, lupakan saja. Misalkan ini 10 juta. Oke, sudah 10 juta. Nah, maka ini biasanya ini penjualan yang untuk penjualan yang kredit ya. Jadi masuknya jadi piutang. Nah, ini nanti kan jadi ada yang namanya invoice nih. Ada SI sales invoice. Ini mekanismenya tergantung masing-masing entitas. Jadi teman-teman entah ketika bekerja di perusahaan A atau perusahaan B, kemudian kok muncul output invoice dari accurate-nya beda-beda karena bisa di maintenance sendiri. Karena bisa di maintenance sendiri, entah ini dikasih logo atau formatnya agak lebih besar bisa. Cuman biasanya kalau untuk maintenance form invoice itu biasanya ada biaya maintenance-nya. Jadi kalau bawaannya ya kayak gini. Ini jasa servis barang satu kalau misalkan dia perusahaan bisnis gitu. Tinggal dicetak aja mau di save bentuk apa di print langsung atau bisa gitu.
terserah dari nanti menggunakannya. Ini kalau seandainya. Kemudian nah ini kan munculnya nanti pasti menjadi piutang usaha, piutang dari pelanggan yang namanya Tuan Bayu. Nah, kalau misalkan mau langsung dibayarkan, maka sini nih ada kolom pembayaran. Pembayaran, oke, ini lupakan. Ini hanya sekilas info mengenai perusahaan dagang. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Menerima pelunasan piutang usaha sebesar 400.000. Jadi karena di sini yang punya piutangnya hanya untuk Tuan Abdul, 400 berarti masih sisa 100.000. Tanggal 10 Desember ya. Kita pilih aktivitas di sini. Terus penjualan, nah ini penerimaan penjualan dipilih. Nah, dicari ini Tuan Abdul. Nah, nanti pasti muncul. Dia yang masih nilainya, kemudian yang masih terhutangnya 500.000. Nah, mau dibayarkan dalam bentuk apa nanti duitnya yang masuk? Dalam bentuk kas. Oke, tanggalnya 10 Desember 2020. Oke, 2020. Oke, betul. Nah, oke. Nah, ini biasanya ada vouchernya juga. Oh, faktur perlu dimasukkan. Oke. Ini ada. Kita mau bayar berapa nih? Apakah lunas semuanya? Ataukah kebetulan tadi hanya 200, hanya 400. Oke, 400.000. Nah, maka di sini saldonya masih sisa yang terutang 100.000 karena yang dibayarkan hanya 400.000. Biasanya gitu. Oke. Apa nih? Namanya 400.000. Oke, sudah muncul. Oke, sudah. Nah, nanti kita dilihat di buku. Nah, gunanya sistem kan lebih memudahkan ini. Kita mau lihat piutang pelanggan ini sebenarnya tinggal berapa sih? Ringkasan umur grafik daftar pelanggan 31/12/2020. Oke, ini punya Tuan Abdul tinggal 100.000. Kok bisa tinggal 100.000? Oke, karena sudah dibayarkan. Kita lihat di daftarnya Tuan Abdul. Satu, 2020, kemudian 31/12/2020. Oke, nah ini kan ada mutasinya di sini. Kemudian saldonya tinggal 100.000 karena sudah dibayarkan sebesar 400.000. Itu fungsinya kalau misalkan kita ditanya per customer itu berapa sih piutangnya, ya itu kan kelihatan. Kalau kita pakai sistem enaknya seperti itu sih. Cuman ya gitu, nggak gratis. Sama seperti teman-teman tadi kan sudah download, bahkan ada beberapa yang lihat YouTube saya. Nah itu berapa waktu yang akan datang akan saya hapus. Kenapa? Karena yang kita pelajari di sini accurate ini adalah accurate ilegal yang track-trackan, bukan yang asli didaftarkan dari sana. Kenapa kok track-trackan? Pertama, kalau seandainya lembaga itu bekerja sama dengan accurate, bisa jadi dia mudah untuk menggunakan, bahkan bisa menggunakan untuk sertifikasinya. Tapi ada biaya untuk kerjasama tersebut 46 juta atau 45 juta gitu. Ada beberapa universitas, kemudian lembaga yang bekerja sama dengan mereka. Kayak kalau di Malang, UM setahu saya bekerja sama, kalau di Tulungagung itu YN Tulungagung juga bekerja sama, terus di Surabaya UNER dan Stesia juga bekerja sama. Itu lebih mudah untuk menggunakan. Nah, tapi kalau perusahaan swasta kemudian mau membeli kurang lebih sekitar 6 sampai 10 juta biasanya untuk yang
yang desktop. Tapi untuk yang online itu biasanya pembayarannya per bulan atau paket selama setahun. Memang lebih murah sih. Cuman bagi saya untuk yang cloud, menggunakan cloud, kemudian tidak didukung dengan jaringan yang bagus, kemudian tidak dengan transaksi yang kompleks, itu tidak perlu. Oke, terus membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 300.000 tanggal 15 Desember. Sama, kalau yang namanya pembayaran udah di sini. Oke, ini suaranya siapa? Oke, dibantu di mute. Oke, nah ini anggap aja 1002. Kemudian tanggalnya tanggal 16 Desember 2020. Memonya bayar listrik, air, dan telepon. Oke, listrik. Nah ini listrik, air, dan telepon. Nominalnya 300.000. Oke, nah di sini ini masih 0. Jadi jangan lupa teman-teman diklik rupiahnya dulu atau kalkulatornya ini sampai sudah, maka sudah. Begitu juga kita coba teruskan utang usaha. Jadi tadi sudah punya utang ke siapa? Tokopedia. Ini mau dibayar tapi nggak lunas. Ini kayaknya bengkelnya cash flow-nya lemah banget nih. Bayar utang 300.000 aja pakai nyicil 250 segala. Nah, harusnya kan langsung dilunasin. Oke, utang kita pilih aktivitas, kemudian pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Nah, kita pilih nanti pasti akan muncul. Kalau toko baru tadi kan saldonya masih 0, nggak ada. Kalau Tokopedia, nah ini sudah ada saldonya. Nah ini kita mau bayar jumlah 250. Nah, pasti nggak dibayar lunas saja. 250.000. Oke. 250.000. Oke, sudah. Tanggalnya jangan lupa, kemudian ini pakai kas karena asumsinya hanya kas saja. Formnya nomor 23 misalkan. Tanggal berapa tadi? Oh, ini nggak usah. Oke, sudah 250.000. Kemudian kita pilih simpan dan tutup. Kita coba. Aduh, ini apa ini? Lihat nih. Oke, kita pilih pembelian. Pilih di sini Tokopedia, Tokopedia. Nah, berarti ini tinggal 50.000 karena baru dibayar 250.000. Oke, gitu sih. Jadi hanya muter di penerimaan pembayaran, penjualan, dan juga pembelian. Gampangnya gitu. Tapi tetap jurnalnya kita harus tahu. Kemudian menerima pendapatan service 3 juta secara tunai. Oke. Sama 11 berapa ini? Desember 2020. Oke. Sama pilih juga pendapatan jasa. Karena ini yang kita pelajari perusahaan jasa. Nominalnya 3 juta. Ini saldonya masih 0. Kalau nggak diklik, nggak masuk dulu. Oke. Kita pilih. Sudah. Kemudian membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 3 juta. 20 Desember. Bayar gaji sama juga. Lebih mudah di pembayaran kayak gini. 30 Desember 2020. Gaji
Oke. Hmm, 3 juta. Sudah juga kita simpan. Terus apa lagi nih? Nah, perlengkapan yang digunakan. Balik lagi, sama juga. Untuk beberapa hal mengenai penyesuaian, itu sistem itu nggak bisa sejago kita yang belajar akuntansi. Nggak bisa. Untuk yang A misalkan nih, perlengkapannya digunakan senilai 500.000. Berarti jurnal penyesuaiannya bagaimana nih? Ayo bantu jawab teman-teman. Beban perlengkapan pada perlengkapan, Pak. Suaranya siapa nih? Tiara, Pak. Oh, suara Tiara. Beban perlengkapan ada perlengkapan. Nominalnya berapa nih, Mbak Tiara? Berapa? 500.000 ya? Oke, good. Oke, good. Nah, jadi karena penyesuaian ini nggak bisa dong, nggak ada hubungannya dengan penerimaan dan pengeluaran kas, maka di sini ada nih di general ledger atau di buku bisa lewat bukti jurnal umum ini, bisa di aktivitas, kemudian jurnal umum bisa juga, terserah teman-teman. Teman-teman bisa ini bikin. Jadi vouchernya terserah berapa nomornya. Ya, kalau ini bebas. Kemudian tanggalnya per tanggal 31/12/2020. Oke, deskripsinya penyesuaian perlengkapan. Nah, maka jurnalnya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan nominalnya 500.000. Kemudian sini perlengkapannya berkurang 500.000. Nah, kalau seandainya yang pegang accurate ini bukan orang akuntansi, otomatis dia pasti apa ya istilahnya, kalau orang Surabaya loss ya, apa ya, kelewat, di skip nanti, nggak pakai penyesuaian, artinya nggak real atau nggak andal. Ya. Oke, isi. Kemudian yang kedua, sewa dibayar di muka adalah sewa tempat bengkel selama 1 tahun terhitung mulai bulan Januari 2020, anggap 2020 ya ini. Jadi sewa dibayar di mukanya 10 juta. Nah, berarti bulan Desember berapa nih beban atau beban sewanya bulan Desember? Ini angkanya nggak ini banget ya. Ada yang tahu? Bantu menghitung kan? Angkanya nggak enak banget untuk dihitung kayaknya. Selama 1 tahun. Nah, untuk bulan Desember karena kita mau bikin laporan bulan Desember. Ada yang tahu berapa? Sudah ketemu? Nggak ada yang hitung? Ada yang hitung? Tadi saldo untuk sewa dibayar di mukanya berapa, Pak? 10 juta. 10 juta untuk 1 tahun. Berarti mungkin jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka gitu. Nah, betul. Nominalnya. Nominalnya 10 juta. Kan tadi dimulai pada bulan Januari ya? Oh, bukan, maksudnya untuk, karena asumsinya kita mau bikin laporan hanya 1 bulan nih. Bulan Desember aja. Asumsinya ini bukan 1 tahun, jadi Desember saja. Ini kan untuk Desember. Oh, 5 juta sewa dibayar, makanya bukan 10 juta, sorry. Coba sih kita hitung. Untuk 1 bulan 416.000. Terus? Rp666. Rp66. Waduh, ini yang bikin buku ini
Kenapa angkanya bisa kayak gini? Oke, terima kasih Mbak Tiara. Kita masukkan ya, meskipun angkanya ribet. Jadi jurnalnya adalah di beban sewa. Oh, kenapa namanya biaya sewa? Oke. 406.666. Gini ya. Oke, ya udah kita mengikuti aja. Terus sewa dibayar di muka. Oke. Asumsinya, karena jangan asumsinya nanti laporan kita untuk selama 1 tahun loh ya. Asumsi kita hanya untuk bulan Desember aja. Asumsinya kasus itu sih. Oke, begitu itu udah selesai. Terus penyusutan. Nah, penyusutan karena kita tadi sudah sampai November, tapi Desember belum ya. Jadi kita pilih periodik lagi, diakhiri periode lagi, baru nanti bisa muncul. Oke. Nah, sekarang kita lihat di laporan begitu semuanya udah jadi nih. Kita lihat, waduh, apa ini? Nah, ini daftar laporannya. Kita lihat di neracanya. Jadi pengecualian kita nggak lihat saldo-saldonya ya, kita nggak ngoreksi laporan keuangannya. Oke, coba kita ini ke bawah ya. Oke, beberapa tahun ini sudah muncul. Nah, penyusutannya juga sudah muncul. Terus di laba rugi per 1/01 Desember 31 Desember 2020. Nah, labanya sekitar 10 ini. Karena tadi kan ada penjualan yang kita coba pakai kalau ada faktur atau invoice-nya, maka munculnya ini 10 juta. Kalau penjualan atas jasanya saja hanya 4,5 juta. Nah, maka apakah ini bisa dibuat laporan keuangan? Biasanya ini menjadi dasar. Karena kan format yang seperti ini bisa kita ekspor jadi Excel, kemudian nanti diolah biar laporannya tampilannya lebih bagus. Paling enggak kan kita nggak ngitung, hanya untuk merubah-merubah format saja. Apalagi biasanya teman-teman yang di auditor dapat laporan ini jelas dong formatnya nggak seperti ini, tapi formatnya sesuai dengan standar, baik itu yang di etap maupun yang di SAK biasa. Karena apa? Karena di laporan accurate ini dan laporan-laporan yang lain Zahir juga sama kayak nggak salah. Arus kasnya itu masih menggunakan metode langsung. Padahal kalau seandainya entitas itu berada di atau tunduk pada SAK etap, maka laporan arus kasnya harus menggunakan metode tidak langsung. Begitu sih. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Itu untuk yang basicnya datanya. Jadi untuk jurnal-jurnalnya, kalau untuk yang dagang ini jauh lebih ribet lagi. Nanti kita harus ada setup barangnya juga sama pelanggannya juga lebih banyak lagi. Untuk yang basic gambarannya seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, teman-teman ada yang kesulitan nggak? Ini Sabtu-Sabtu udah meluangkan waktu. Terima kasih banyak teman-teman. Nggak tahu tujuannya apa. Ini teman-teman pengen ikut pelatihan atau hanya sekedar rindu saya nih. Kayak ada Mas Dava, kemudian siapa tadi? Mas Dava, terus Mbak Tiara juga sama. Apa nggak ada ujian privat ini? Kok hari Sabtu ikut ya? Saya kira hanya teman-teman yang semesternya atau yang sudah lama-lama kemarin, ternyata teman-teman yang baru-baru juga ikutan. Bolehlah kalau misalkan teman-teman yang ada di Malang, kemudian kita mau offline belajar ini, silakan. Karena banyak banget yang menggunakan Accurate memang. Dari segi murah, memang biasanya lebih terintegrasi daripada Zahir maupun Maya. Oke,
Ayo, apa nih yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nih,